tidak perlulah kita playing victim sampai mau lapor ke PBB segala ya. Kalau mungkin ke Komnas HAM sih menurut saya sih oke-oke aja sebagai namanya juga warga negara yang mau mencari keadilan ya. Tapi kalau sampai kita harus sampai ke PBB, menurut saya norak sekali ya. Jadi sebenarnya gini, kepada teman-teman hadapin saja. Hai guys, bersama Bang Boy. Guys, Rosrio kembali tampil di publik. Tapi tenang, ada Sylvester. Memang lawannya Rosrio ini untuk mengcounter mulutnya itu persis Sylvester lah lawan sesungguhnya. Karena cuma dia yang berani mengatakan Roy panci, kursi roda, Anda yang akan dipenjara. Ih, mantap kali nih. Langsung aja guys, ini seru-seru ini. Soalnya sampai bahas kau yang nggak pakai otak, mampus. Langsung aja guys, ini dia pesannya. Bahwa harusnya nggak usah dijawab semua karena mereka tidak ada di tempus dan lokus yang dimaksudkan, tidak ada pada waktu dan tempat pada saat itu. Nah, apakah menurut Bung Sylvester bahwa ini sebenarnya masih biasa saja proses udah Roy. Kok cengengesan terus sih Roy? Udah. Kan ini. Ya, ini memang proses penyelidikan ini baru awal-awal ya. Jadi belum bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya naik ke gelar perkara atau belum ada. Bahkan tersangkanya belum. Jadi mengenai tanggal 26 kemungkinan Mas Roy itu ada peristiwa, mungkin bisa saja Pak Jokowi nontonnya tanggal 26. Syutingnya sebelum tanggal 26. Itu nanti penyidik yang bisa menentukannya. Enggak. Mas Roy, jadi biar saya selesaikan dulu. Intinya hanya saya mau menekankan kembali bahwa kan kemarin udah disebut-sebut ada kriminalisasi, ya kan? Kalau melihat ini bahwa tidak benar ada kriminalisasi karena baru tahap ini aja dikatakan baru terundang, ya kan? Belum sampai juga ada saksi, ya kan? Ini nanti saya jawab ya. Tersangka. Iya. Jadi intinya bahwa ini baru tahap awal, jadi belum ada kriminalisasi sama sekali, belum ada tersangka, terus pasal-pasal yang dikenakan pun belum dicantumkan. Jadi saya pikir tidak perlulah kita playing victim sampai mau lapor ke PBB segala ya. Kalau mungkin ke Komnas HAM sih menurut saya sih oke-oke aja sebagai namanya juga warga negara yang mau mencari keadilan ya. Tapi kalau sampai kita harus sampai ke PBB, menurut saya norak sekali ya. Jadi sebenarnya gini, kepada teman-teman hadapin saja. Kan kemarin kan udah keluar-keluar, memfitnah, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Bahkan udah menggeruduk ke rumah Pak Jokowi dan juga ke UGM. Jadi saat ini, saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara jantan menghadapi proses yang ada di Polda Metro Jaya. Karena ini juga masih proses tahap awal, jadi kita nggak usah bias dengan menarasikan hal-hal yang menurut saya akhirnya melebar kemana-mana, tidak fokus dengan kasus hukum yang terjadi. Oke, apakah Mas Roy playing victim kalau tadi kata? Sama sekali tidak. Sylvester. Dan kalau jantan tadi ya, ini kami jantan, undangan kami datang gitu. Kan ada juga yang nggak jantan ya, gitu kemudian lapor tapi katanya lawyernya itu nggak nyebutin orangnya, padahal lawyer sendiri sudah nyebutkan inisialnya. Dan gara-gara inisial tadi Mbak Friska, ini saya hari ini pun sempat repot. Saya menjawabin teman-teman media yang katakan Mas Roy kapan datang, Mas Roy kapan datang. Kok bisa saya sih gitu? Ternyata kan penyebutan inisialnya kan RS gitu. Responsinya Nah itu jadi RS dikira saya juga gitu. Jadi hari ini ya itu berarti bukti bahwa kami tuh nggak sabar. Kau itu di penjara, Roy. Jangan pede sedikit lah, Roy. Tapi by the way ya, terjawab dari Bung Sylvester. Mengenai tempus, mengenai lokus, terjawab. Saya ulangi supaya bagi yang belum paham ya. Mereka terus menarasikan bahwa tempus sama lokus itu nggak terpenuhi. Pak Jokowi nonton video YouTube ini, podcast soalnya, video podcast. Kalau video talk show mungkin live, mungkin bisa lah. Mereka mengatakan tanggal 26 saya punya alibi. Tapi ini Pak Jokowi nonton video dari YouTube, podcast, yang syutingnya itu udah pasti bukan hari itu juga. Podcast itu, prosesnya itu butuh 1-2 hari guys. Bahkan sekelas Deddy Kobuzer aja, yang rajanya podcast,
itu bisa 2 minggu untuk proses pengeditan. Ya, jadi terbantahkan omongan kalian. Tapi polisi itu bukan hanya kalian di mana ini, enggak, polisi nggak butuh itu. Polisi yang memastikan di video ini apakah Anda itu aja Roy. Benarkah di video ini itu wajah Anda? Ya, kalau kau bilang iya, udah. Selebihnya itu hanya basa-basi polisi aja untuk memastikan klarifikasi nanti. Kalau itu terbukti itu Anda dan kau mengakui itu kau, Roy, ya, nextnya akan ada pemanggilan yang kedua. Ini si Rismond ini ya, Roy ya, dia kemarin mangkir aja dari panggilan yang pertama. Ini panggilan yang kedua. Paham, Roy? Tapi masih proses klarifikasi. Sabar. Ada waktunya proses penyidikan nanti, Roy. Saya memang tidak ada undangan, nanti ditegaskan sama Pak Ade kan, Komisaris Ade bahwa bukan saya. Nah, yang kedua adalah soal kriminalisasi. Ya, jelas banget, Mbak. Gitu kan apa? Karena kalau tadi katanya tujuannya adalah untuk pencemaran dan fitnah gitu ya. Tapi pasalnya itu yang ditulis itu ada pasal 30, 13, oke, itu pencemaran nama baik dan fitnah. 27A oke. Nah, kemudian disisipkan, ini penyelundupan pasal ini. Apa yang mana? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu adalah pasal di mana ada dokumen elektronik yang kemudian memalsukan, ya, kemudian mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dan kemudian membuat... Kenapa dianggap penyelundupan? Penyelundupan, karena itu nggak ada hubungannya. Tidak ada dokumen elektronik yang dipalsukan, diselundupkan. Gimana mau selundupkan, orang Gimana, pasalnya Pak? aja belum Bang Silvester? tercantum, Sudah. penyidikan juga belum. Pasalnya sudah ada, Bang. Pasalnya sudah ada. Mas Roy, pasalnya belum ada. Udah ada. Aduh. Tolong baca, tolong lihat suratnya lah. Ada. Kalau orang bisa baca tulis pasti bisa baca pasal lah. Ditetapkan gini, pasal itu, Mas Roy. Lihat nggak? Makanya dia ini harus berhadapan dengan orang yang tepat. Dia bisa, kalau orang yang bisa baca tulis, dia kan kayak mau melemahkan status dari orang lain. Karena emang seperti itu sih, ini orang memang keturunan darah biru. Darah biru. Jadi dia punya gelar ya ningrat lah ya, Roy Suryo. Makanya karakter itu masih kuat banget antara kasta, antara tuan dan budak. Dan bagi dia darah biru, makanya walaupun dia ketemu sesama sarjana, tapi dia tetap memandang remeh. Ya nggak sesuai dengan pikirannya dia, dianggap ya nggak bisa baca lah. Makanya teman-teman pasti nggak akan asing dengan istilah Roy Suryo, nggak level. Saya malas berdebat dengan dia. Itu karakternya asli. Tapi saya bersyukur ya. Dia darah biru, saya darah merah. Kalau darah biru dikit lagi ke hijau, nggak butuh hijau kau. Harus ditersangkakan. Ingat loh ya. Belum penetapan pasal-pasalnya, jadi belum ada kriminalisasi di situ, Mas Roy. Ada. Ya kalau enggak ngapain ada pasal-pasal itu, Bang Silvest? Itu hapus saja pasal-pasal itu, karena pasalnya enggak cocok. Dipanggil dalam rangka untuk kasus pidana dengan pasal yang disangkakan ini baru disangkakan. Ya nggak usah kalau gitu. Tidak ada kriminalisasi. Oh nggak boleh dong. Jahat. Gimana, ya kalau gitu tiba-tiba bisa dikasih pasal-pasal soal pencurian, pembunuhan segala dong. Goblok. Ngaco kalau gitu adanya. Kemudian atau tidak kalau kata Bang Silvester? Baru klarifikasi, belum masuk ke pro justisia. Ini nggak boleh. Jadi Mas Roy harus pahami itu dulu. Ya sudah. Kan? Ini kan memang namanya pengiriman surat undangan itu, ya kan? Nggak mungkin juga ada pasal yang ditaruh. Di mana-mana di seluruh Indonesia, itu yang dilakukan oleh kepolisian. Itu. Tapi, kalau kriminalisasi itu, berarti clear banget ini. Sama teman-teman sudah ditetapkan jadi tersangka nih. Ya kan ini kan belum. Belum. Jadi kalau Bang Silvester lihat bahwa ini masih klarifikasi, tidak ada kriminalisasi. Kalau masih tahap klarifikasi. Kalau enggak ngapain ada dua pasal itu? Bang gitu. Silvester melihatnya gimana? Terus habis itu mau pasal apa yang dikenakan di ya, 310, 311 oke. Itu udah ada di undangan? Ada. 310, 311 oke, itu masuk akal. 27A masuk akal. 32 dan 35 itu yang nggak masuk akal. Kalau gitu, kenapa nggak sekalian pasal pembunuhan taruh di situ? Oke, sekarang gantian Bang Silvester. Silakan Bang Silvester. Ketika nanti Anda diperiksa, Anda bisa... Udah.
Udah, besok aja buka kamu. Roy, bisa aja kakak, aku mau Roy. Nah, udah gini aja. Gini aja ngapa? Udah gini aja, woi. Tadi ada 4 detik loh, kayak gini terus dia guys. Ya, hitung ya. Membantah 5, itu dengan tim pengacara 6, Anda. Orang ini sekarang ini 7, belum apa-apa 8, di awal sudah kriminalisasi, terus yang kemarin 10. Makanya itu saya bantah. 10 detik loh, ini bisa gini. Gila. Iya, rekor baru ini, gila. Itu sudah saya minta itu Tunggu, Bang Sylvester dulu. Ya. Lanjut, Bang. Ih, gila, mantep host, mantap. Kesel banget. Dan tadi perhatikan wajah hostnya ya. Ini langsung menyeka si Roy Bangke ini ya. Tenang Roy. Ya, silakan Bang Sylvester terlebih dahulu. Refli Harun dan Petrus Celestinus sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco Mas Roy. Jadi menurut saya benar ketika itu. Anda berapi-api Bener. menghancurkan karakter orang ya kan, ya mendiskreditkan Pak Jokowi ya yang tidak, sorry, Anda ini kan nggak punya bukti. Anda Yes. sangat konyol dong Oh, kawan-kawan. enggak lah. Konyol dan Ada lah, semua ada Loh, lah. sabar dulu. Saya bicara dulu ya. Anda tidak punya bukti. Banyak. Memegang ijazah Iya. ini palsu. Kapan dipalsukan? Yes. Siapa yang memalsukan? Yes. Caranya Tapi nggak soalnya- sesimple itu. Yes. Cara teknologi itu tidak sesimple itu. Ini Mas Roy, saya kalau melaporkan orang, paling tidak, saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, Iya. dengan barang bukti yang Iya. kita punya. Ini Anda nih sama sekali nol loh. Oh enggak. Nah, bentar. Seharusnya di titik ini Pak Jokowi yang harusnya keluar saya dikriminalisasi. Kenapa laporan mereka diterima sementara mereka nggak punya bukti? Mereka nggak punya bukti loh untuk dibawa ke laporan di Barreskrim loh. Nggak ada, bukti nol, nggak ada sama sekali. Egi punya bukti apa Egi? Yang kabur ke Malaysia. Nggak ada buktinya guys. Yang lebih layak mengatakan kriminalisasi adalah Pak Jokowi. Ya. Sementara Pak Jokowi melaporkan mereka, ada bukti-buktinya. Ada inisialnya. Kenapa inisial? Dan kenapa pasal-pasal disertakan? Itu dari pihak pengacara Pak Jokowinya. Seorang lawyer pasti paham mengenai pasal pelanggaran ini. Oh, buktinya ini. Oh, ini yang dilanggar. Ini bukan buktinya. Ini yang pasal ini yang dilanggar. Semua terpenuhi. Mereka bawa ke kantor polisi. Di surat itu, ya otomatis mereka buat. Disangkakan melanggar pasal ini. Tapi kan polisi nggak menetapkan sebagai tersangka kan. Jangan playing victim itu yang dibilang Sylvester. Jangan merasa dikriminalisasi. Sampai-sampai bawa ke internasional. What is undang-undang? Aduh Tuhan, geng-geng apa ini? Geng-geng ludruk atau geng-geng topeng monyet? Bang Sylvester anggapnya Bang Sylvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menuding ijazah palsu. Nggak punya sama sekali. Sampai saat ini Oke. saya harus mengatakan Ya, nol. jelas. Oke, Nol. jadi nggak ada zero evidence, nggak ada. Sama, wah kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya Nol. Apa? skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang. Dan itu adalah primary evidence dan itu sudah saya kumpulkan buktinya ya gitu bahwa Apa? itu tidak ada lembar pengesahan, tidak tanda tangannya juga dicurigai Ada. tidak benar ya, bahkan tidak Ada. ada lembar pengujian. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Barreskrim yang Ya Barreskrim caranya nggak proper, makanya teman-teman TPUA hari ini meminta kepada Barreskrim ya untuk melakukan yang namanya gelar perkara ya khusus. Oke. Dan itu sudah diterima tadi dan kemudian itu suratnya ke Kabiro Wasisdik, kemudian tembusan ke Kapolri, kemudian sampai ke Irwasum, mungkin juga akan sampai ke Kompolnas gitu lah. Jadi supaya apa? Kita ini cinta Polri, Mbak. Gitu. Saya juga pernah jadi penasehat gitu ya atau membantu ketika ada ahli Pilih bokep. di kepolisian ya. Oke. Dulu di Pilih bokep, jangan baca cerita kau. Kalian ngomong nggak percaya Polri, nggak percaya Kapolri, tiba-tiba ngelapor terus. Nanti kalau polisi sudah mengumumkan hasil investigasinya, kalian bilang nggak percaya. Nggak jelas banget ini, Mbak. Saya pinjami ini, Mbak. Saya pinjami alat pemukul mulut. Ya, ini bekas mulut
punya siapa saya nggak tahu, tapi tolong ini jadikan ini yang nempel pertama kali sih dalam mulutnya si Roy Suryo ya Mbak ya, tolong ya, paskan ini ke mulutnya dia, iya lagi gitu ya, tolong ya, sampai berdarah, sampai darahnya ini nempel di sini Mbak, tolong ya Mbak ya, nanti saya kirim, tolong Mbak ada WhatsApp saya ini, yang ini WhatsApp saya, ya, tolong WhatsApp saya kirim segera ini. Di Pusiden dulu di Ya. Cisilek dan Intinya sebagainya. Dulu soal- kita pakai crime science investigation. Yang kemarin itu dilakukan itu bukan crime science investigation, itu kemarin tuh hanya perasaan saja tanpa bukti, kemudian pakai apa namanya perasaan, kemudian hanya naratif, bahkan Mbak Priska lihat skrip bukan ijazah yang ditampilkan pun itu hanya fotokopi. Sekarang jadi guyonan anak-anak loh. Oh nanti kalau kita nyetir mobil pakai SIM bisa, pakai fotokopi bisa. Loh kenapa Dik? Ya itu karena kemarin polisi nunjukkan Oke, itu saya hanya tanya nih ke fotokopi Bang gitu. Sylvester, katanya Ini nggak Langsung dipotong udah ngebacot loh, nggak jelas loh lah Sylvester aja. Jalan Kayak buruk scientific crime investigation yang kemarin dilakukan Baris Krim Polri plus Ya, sudah mengajukan kan untuk betul. gelar perkara khusus. Menurut Bung Ya. Sylvester, apakah ini jadi jalan atau proses hukum yang tepat? Silahkan aja. Jadi gini loh, itu Nah, kan itu, dah. menurut Mas Roy, ya kan. Jadi gini, sabar dulu ya Mas Roy. Sedangkan kalau kita lihat kemarin ada juga survei mengatakan bahwa mayoritas 70% mengatakan ijazah Pak Jokowi asli loh. Survei di Mas Roy, mana ya. itu? Jangan Oke, juga kalau nih. kalau dari hasil Baris Krim gimana? Bahwa nama-nama masyarakat, Hostnya dua kali loh. ya kan, untuk hal-hal yang di dalam narasi-narasi dan pikiran Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kemarin Baris Krim itu sudah menyelidiki puluhan orang saksi dan sudah mengunjungi tempat-tempat yang Pak Jokowi itu bersekolah SMA dan juga tempat kuliah. Bahkan Ya barusan KKN-nya. yang punya desa KKN bantah nggak ada KKN di sana juga. Jadi Oh, berarti gitu. akan terbit nanti orang-orang yang jujur. Kayak Pak Kasmujo juga sudah jujur. Ini ada orang dari desa KKN-nya yang disebut ketika KKN Wonosegoro itu bantah nggak ada itu. Terus kemudian bahkan KKN-nya ketika tahun 83. Oke, itu- 83 itu nggak mungkin dia sudah KKN 83. Oke. Baru 3 tahun Oke, kok sudah Profesor KKN. lanjut dulu, silakan, Saya Bung tidak Sylvester. kata itu, ya saya ada fotonya. Jadi Anda jangan bilang begitu. Saya ada fotonya Pak Jokowi KKN ya. Nanti saya tunjukin nextnya. Oke. Itu saya mengatakan bahwa Anda berbohong di sini. Enggak ada Jangan itu ada ngomong, buktinya desa Oke, KKN-nya. lanjut Bung Sylvester tadi. Goblok Tuhan, dia selalu ngomong crime scientific investigation. Dia selalu ngomong seperti itu. Sementara ketika dia bahas KKN ya, si Sylvester tuh punya bukti foto. Ya itulah scientific crime investigation, bonga, oto, goblok. Itu namanya bukti evidence-nya. Sementara kau bilang Roy Suryo, coba kata warga desa itu nggak ada. Itu bukan saintifik. Itu hanya mulut yang bisa berbohong. Tapi foto, barang-barang, itulah saintifiknya. Sidik jari, itulah saintifiknya. Apalagi ada foto, baru ada keterangan saksi. Itu udah valid. Valid. Karena itu usia, itu di rentang waktu tahun 85, which is 40 tahun yang lalu, nggak mungkin kita tanya sama ketua RT tahun itu, udah meninggal. Kan berpikir, dia minta lawannya untuk cerdas, tapi dia berpikir goblok. Cengengesan lagi, itu kan. Ada orang seperti ini ya, ada aja orang seperti ini. Soal gelar perkara Foto gampang kalau foto. Oke, Bang Sylvester lanjut Foto dulu. gampang. Silakan. Nah, ini gimana Mas Roy? Ini Mabes Polri sudah dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman, penyelidikan dengan terhadap puluhan orang saksi dan juga puluhan tempat loh Mas Roy. Dan Anda Ya tidak nanti kita lihat menghargai aja. kerja Oh, kita justru karena Mabes Polri. menghormati Makanya- Mabes Polri. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Karena apa? Tadi Pak Arianto Oke, juga sudah oke, setuju, gantian dulu, udah Bang Sylvester. dengan penasihat Lanjut, KPK. Mampus 3 kali hostnya ngebantah Roy Suryo untuk biar Sylvester ngomong, karena omonganmu tudingan semua, ngaco semua, lambe Roy, lambemu Roy, lambe. Kondisikan. Gini, Friska. Jadi Dumas itu memang benar-benar sangat tidak punya bukti-bukti mereka melakukan Dumas itu. Makanya akhirnya
terjadilah penyetopan, ya kan. Yang kedua, ya itu yang di PN sekarang gugatan di PN Solo dan PN Sleman itu Gak usah ke situ dulu. Oh jangan dong. Ini Harus punya bukti semua, termasuk nggak punya legal standing ya. Mampus. Yang Mas Roy hadapi itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Ini Ya ada itu aja. juga. Ini nggak bisa Itu juga kriminalisasi kalau itu. Hari ini Anda pasti masuk karena hukum yang akan membuat Anda, bukan Emang Pak Jokowi. emang Bang Silvan diangkat jadi Kapolri ini kok bisa memastikan masuk, Bang? Pasti Selamat masuk. kalau jadi Kapolri. Pasti masuk. Mas Roy otaknya dipakai. Oke, hati-hati ya. Kata-katanya hati-hati, jangan sampai keluarin kata-kata emosi ya, Bang Silvester sama Mas Roy ya. Soalnya Enggak, kita sih cool banget. Makanya dia ngomong otak, jangan ngomong otak. Itu yang Oke, ini. sabar ya, Bang Silvester sama Mas Roy ya. Oh, kalau aku sabar. Oh, gimana sih? Kelihatan kok. Oke, sebentar. Siapa yang punya apa enggak? Saya tengahin dulu ya. Bukan Kapolri juga. Oke. Enggak. Kau nggak punya Roy. Dua saksi nih. Kau nggak punya Roy ya. Dua saksi valid. Kau kan sendirian. Buktinya, udah banyak buktinya yang sebelumnya saya bahas. Nol. Mungkin gini mungkin. Mungkin saya bela sedikit Roy Suryo ya. Mungkin kerontokan yang dari sini itu enggak kerontokan biasa. Kerontokan helai demi helai yang di sininya itu membawa kemampuan otaknya. Jadi setiap jatuh satu helai di dalamnya itu membawa nutrisi kepintarannya dia. Jadi semakin tua dia, semakin goblok. Itu bukan dia, ini pandai nih, tapi yang itu ya. Membawa nutrisi, bayangkan. Kalau satu helai aja bisa membawa nutrisi, bayangkan 1000 helai. Inilah hasilnya. Ya. Inilah hasilnya, kayak ginilah. Bernarasi gak jelas, cengengesan, ya. Blank victim, gitu kan. Najis banget. Ada manusia seperti ini. Oke, saya tengahi dulu. Minta statement singkat saja dari Bang Roy juga sama dari Bang Silvester ya. Bang Silvester dulu. Mas Roy, kapan dipanggil? Belum ada tahu. lagi, belum ada lagi. Kalau nggak perlu lah. Artinya kalau dari kawan-kawan sekarang fokusnya ke gelar perkara khusus itu ya? Iya, gelar perkara khusus dan itu dilakukan. Dan tadi dalam perbincangan di TV sebelah, Pak Arianto Sutadipun, staf khusus Kapolri juga mengatakan itu benar, itu bagus tuh yang bikin skep itu saya gitu. Kapolri itu jadi besar Kapolri kalau ada apa tuh terbuka, transparan. Intinya apa? Kita harapkan polisi transparan, terbuka, jangan main sendiri dan jangan memutuskan sendiri. Oke, singkat dari Bang Silvester soal proses hukumnya apa yang harus dijaga? Ya, kita kembali lagi fokus ya kan dengan proses hukum yang ada. Ya, bawalah bukti-bukti supaya tuduhan dari Pak Jokowi ini membebaskan Anda gitu loh. Yang penting itu, dan kita udah tahu bahwa kemarin proses di Mabes Polri udah clear di stop bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, asli. Bukan asli. Sesuai dengan teman tiganya. Oh, enggak asli gimana sih? Identik. Kata-katanya identik. Oke, gantian. Oke, Silvester. Identik. Yang diperiksa itu adalah ijazah asli yang identik dengan 3 ijazah temannya Pak Jokowi yang asli. Bukan ya? asli. Jangan salah, Mas Roy. Jangan bikin kegaduhan atau karangan Anda. Intinya ijazah yang diperiksa Mabes Polri itu asli. Oke. Saya ulangin lagi. Yang identik dengan 3 ijazah kawan satu angkatan Ya, kalau pembandingnya belum jelas. Oke. Baik. Ya gimana belum jelas? Udah jelas kok itu. Itu harus gold standar, harus diperiksa dulu tuh otentik. Kalau itu otentik, Oke. Jadi sekarang kita ikuti ya. Sekarang begini loh, Anda nggak bisa ngomong kecuali Anda sudah membuat gugatan dan Anda menang. Ini kan belum. Oke, gitu loh, tunggu Mas Roy. saja. Kita lihat saja, Bang. Kita tunggu kapan? Makanya harusnya Anda ya kan kalau mau menyerang orang, karakter orang harusnya Anda udah pegang dulu ijazah yang palsu. Kita nggak pernah nyerang. Dipalsukan. Kita nggak pernah. Kita bicara secara ilmiah, secara saintis, nggak ada serang-serang. Scientific ilmuwan tai. Mengenai identik itu harus saya clearkan dulu ya. Banyak nggak paham soalnya. Polisi nggak akan berani mengatakan bahwa suatu ijazah itu asli. Yang berhak mengatakannya adalah universitas atau tempat di mana menerbitkan sertifikat itu. Ya, polisi tugasnya hanya mencocokkan dengan ijazah asli. Ya, asli dicocokkan.
Ketika ditemukan identik, maka itu dikatakan identik. Nggak akan, polisi akan ngomong asli. Ketika itu udah ditemukan itu identik, dia akan mengonfirmasi ke UGM. Dan UGM mengatakan itu asli. Konferensi pers lah mereka. Makanya mereka mengatakan itu identik. Tapi media mengatakan itu asli. Ini terjemahan yang seharusnya enggak diganggu-gugat. Cuma karena otak yang nggak nyampe itu, guys. Makanya mereka menggugat. Sementara kalau teman-teman cek di terjemahan, identik sama dengan apa? Identik sama persis. Support terus guys, terus kita kawal. Baju syukuran guys sudah saya cetak, tinggal merayakannya. Thank you. Bye bye.